Tak banyak orang yang mengenal nama Sayyidina Robi Binur, namun, bagi sebagian warga Sukorejo, namanya sudah tak asing lagi. Sayyidina Robi Binur diyakini memiliki banyak karomah sehingga dikenal sebagai wali biru. Salah satu karomahnya yaitu bisa menandingi kesaktian Syekh Siti Jenar. Sayyidina Robi Binur merupakan seorang ulama yang berasal dari Yaman, tepatnya dari Hadramaut. Sayyidina Robi Binur adalah cucu ke-26 dari Rasulullah Muhammad. Sekitar tahun 1417 Masehi, Sayyidina Robi Binur bersama saudara-saudaranya sesama habaib, seperti Sayyidina Son Haji, Sayyidina Ahmad Fakih, Sayyidina Silbani, Sayyidina Laduni berangkat dari Yaman ke Tanah Jawa. Keberangkatan mereka atas petunjuk Sayyidina Abdul Majid yang mendapat petunjuk dari Allah, agar berguru kepada Sayyidina Ali Rohmatullah atau Sunan Ampel di Ampel Delta Surabaya. Sesampainya di Ampel, rombongan yang dipimpin Sayyidina Robi Binur diterima Sunan Ampel dengan senang hati. Bahkan semua fasilitas sudah disiapkan. Mereka sangat terkejut ketika Sunan Ampel memberitahukan kepada rombongan bahwa dia sering kontak dengan Sayyidina Abdul Majid. Kemudian Sayyidina Robi Binur beserta saudaranya belajar dengan rajin, tekun dan penuh kesabaran. Sesama santri dia tidak mau dibedakan atau membeda-bedakan, tidak melihat keturunan, golongan, bangsa, yang penting seiman. Karena kemampuannya yang sangat tinggi dan semangat belajar yang besar, serta dilandasi sikap sopan santun itulah yang membuat Sayyidina Robi Binur sangat menonjol di antara sesama santri. Selain menguasai ilmu agama lahir batin, juga menguasai ilmu kanuragan, tata negara dan tata perang, perdagangan juga pertanian. Karena itulah Syekh Nur Hadi atau Sunan Bungkul, Surabaya, ingin menjadikannya menantu. Dengan seizin Sunan Ampel, akhirnya menjadi menantu Sunan Bungkul dan dikaruniai putra yang bernama Sayyidina Soleh atau Mbah Soleh. Mbah Soleh oleh ayahnya disuruh mengabdi kepada Sunan Ampel sampai wafat. Lalu Sayyidina Robi Binur mendapat tugas dari Sunan Ampel untuk berdakwah keliling Jawa Timur. Dengan penuh semangat, tekun dan sopan santun membuat dakwahnya berhasil di mana-mana. Sehingga hal ini didengar oleh para wali dan ulama. Bahkan Sultan Demak Raden Fatah juga mendengarnya. Ketika itu Kasultanan Demak sedang terusik oleh kegiatan penyebaran faham Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Kebo Kenongo yang dirasa menyimpang dari syariat Islam. Setelah para wali mendapat petunjuk dari Allah, kemudian mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh Sunan Giri. Hasil musyawarah yang bisa mengatasi kegiatan Syekh Siti Jenar adalah Sayyidina Robi Binur. Kemudian Sayyidina Robi Binur dipanggil dan datang ke Kasultanan Demak untuk mendapat tugas membendung ajaran Syekh Siti Jenar. Sayyidina Robi Binur berangkat ke daerah Rawapening atau Banyu Biru dan mendirikan pesantren sebagai sarana untuk memperlancar tugas dan sarana dakwah. Namun Syekh Siti Jenar juga mendirikan padepokan di sebelah timur Banyu Biru dengan kemampuan lahir batin yang mumpuni dari Sayyidina Robi Binur. Membuat Syekh Siti Jenar kesulitan mengembangkan ajarannya, bahkan muridnya semakin berkurang. Karena bertempat di Banyu Biru itulah, maka Sayyidina Robi Binur dijuluki Wali Biru atau Kiai Biru atau Wali Biru. Ketika itu Mbah Wali Biru juga mempunyai dua orang murid istimewa, yaitu Sunan Bonang dan Patih Wosalam atau Patih Kasultanan Demak. Setelah Syekh Siti Jenar diadili para wali, Mbah Wali Biru diminta Raden Fatah dan persetujuan Wali Sembilan untuk menjadi penasihat Kasultanan Demak. Kemudian Mbah Wali Biru ditunjuk untuk berdakwah di Kadipaten Kaliwungu. Setelah pindah di Kaliwungu, Mbah Wali Biru mendirikan pesantren di daerah Geseng. Karena kemampuan yang tinggi dari Mbah Wali Biru, akhirnya Kaliwungu menjadi pusat terbesar pendidikan agama Islam senegara Kesultanan Demak Bintoro. Santrinya tidak hanya dari wilayah Kasultanan Demak, bahkan ada yang dari luar negeri.
Mbah Wali Biru berdakwah di Kaliwungu selama 9 tahun dan menghasilkan ulama-ulama besar yang menyebar di wilayah Kasultanan Demak. Itulah kisah singkat Wali Biru yang jarang orang ketahui. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.